Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Minggu 12 Februari 2023. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Doa kita pada hari ini akan bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Magda PRR. Renungan akan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Luciana PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora, imple superna gratia, que tu creasti pectora, vidi siris paraclitus altissimi donum Dei, fonsibus signis caritas et spiritualis sunseo, tu septiformis munere, dicitus paterne dexere, turite promissum Patris, sermone ditas scriptura, turite promissum Patris, sermone ditas scriptura, ascendem sensibus in funde amore in corribus, in firma nostri corporis verbum firmas perpetui, hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctore site previo, videmus omne nocium, doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih, penyertaan, bimbingan dan perlindungan-Mu bagi kami sekalian hingga saat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sedikiranya Engkau memampukan kami untuk dalam kehidupan kami setiap hari, kami senantiasa mampu mengampuni sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 17 sampai 37. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu,
Janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kebebasan sejati dalam cinta yang tulus. Umat beriman sekalian yang terkasih, memasuki minggu biasa yang ke-6. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini, secara khusus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama. Bacaannya cukup panjang, namun ada satu hal menarik yang boleh kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus mengharapkan atau menghendaki dari kita semua agar di dalam keseharian hidup kita mencintai sesama kita dengan tulus. Bacaan Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan kepada para murid bahwa kedatangannya ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Yesus mengharapkan agar kita hidup dalam kebebasan sejati terhadap sesama dengan menghindari hal-hal yang kurang baik atau menghindari hal-hal yang menyakiti hati sesama kita. Dengan tidak membunuh, tidak berkata kasar terhadap sesama. Umat beriman sekalian yang terkasih, kalau kita cermati sabda Tuhan hari ini, amat tegas dengan kalimat Yesus, "Aku berkata kepadamu." Jadi jelas apa penegasan dari peraturan hidup, petunjuk, perintah, dan pedoman bagi kita yang percaya kepada Allah, atau bagi kita yang menamakan diri sebagai orang Katolik. Yesus menghendaki agar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita mengatakan yang sebenarnya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Umat beriman sekalian yang terkasih, Yesus sangat mengharapkan dari kita sekalian. Yesus mengharapkan dari kita yang menamakan diri sebagai orang Katolik atau orang yang beriman kepadanya, untuk selalu bersikap jujur dan tulus hati terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Kadang-kadang di dalam pengalaman hidup, kita sulit untuk mengatakan yang sebenarnya apabila sesama yang membuat kesalahan atau kekeliruan itu adalah teman atau kenalan baik kita. Semoga melalui bacaan Injil yang kita renungkan di minggu biasa yang ke-6 ini, kita dimampukan untuk menjadi kokoh dalam sikap
dan menyatakannya dalam setiap perbuatan. Amin. Marilah kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang telah menyimpang dari ajaran Tuhan. Kiranya melalui doa-doa kita dan juga sapaan sabda Tuhan pada hari ini, iman mereka boleh kembali kepada jalan-Mu yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga ingat akan semua mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya melalui tangan para dokter, para perawat, dan juga anggota keluarga yang senantiasa merawat mereka, mereka pun boleh mengalami penyembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga ingat akan mereka yang meminta doa dari kita, baik untuk kelancaran dalam pekerjaan mereka, untuk keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga mereka, maupun untuk kepentingan-kepentingan hidup lainnya. Semoga Tuhan boleh menganugerahkan mereka rahmat-rahmat yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita. Kita satukan semuanya dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memohon rahmat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari yang selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati. Channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.